Oke, kita lanjutkan. Pertama adalah metode analitis, berarti ini menggunakan rumus gitu ya. Yang wajib Anda ketahui adalah tentang trigonometri. Trigonometri sudah saya berikan ya. Maaf, sudah saya berikan trigonometri di tugas yang kemarin. Tadi juga saya sampaikan untuk dipelajari, nanti kita akan ada pretestnya. Seperti itu. Nah, yang pertama adalah kita mengetahui dulu apa itu resultan gaya. Resultan gaya adalah sejumlah gaya itu bisa digantikan ya oleh satu gaya. Oke, resultan. Berarti kita tuh bisa menggabungkan gitu ya beberapa gaya menjadi satu gaya. Maka disebut sebagai resultan gaya. Sekarang kita akan menghitung resultan gaya pada gaya konkuren gitu ya. Gaya konkuren itu ditandai dengan apabila dia terletak tepat di titik 0, sumbu pusat ya, pada sebuah grafik seperti ini, itu konkuren ya. Nah, pertama adalah kita punya ceritanya di sini. Kalau di sini Anda lihat kasusnya adalah ada dua gaya, yaitu K1. K1 yang mana? Ini K1. Oke. Kemudian ada K2. Nah, kita diminta untuk mencari K1X, K1Y, K2X, K2Y. Kenapa perlu dicari K1X dan K1Y atau K2X dan K2Y? Karena untuk meresultankan gaya, maka dia harus arahnya sama gitu ya. Kalau X sama X, maaf ya. Kalau Y, dia harus dengan Y, baru kita bisa meresultankan. Kalau seperti ini tidak bisa diresultankan ya, karena arahnya berbeda seperti itu. Oke, yang pertama adalah kita dari K1 ini. K1 adalah yang miring ini ya, kalau kita. Nah, kalau sebelum sampai ke itu, ke selanjutnya, ini rumus umumnya ya. Kalau Anda pengen ngafal silakan, cuma nanti akan saya berikan juga, bukan menghafalnya tapi memahaminya ya. Kenapa? Kalau menghafal itu suka lupa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ketemu kasus yang lain yang udah diubah kondisinya, itu bisa nggak paham jadinya gitu ya. Beda sama kalau paham gitu ya. Tahu filosofisnya seperti itu. Sebagai contoh nih, kita ambil K1 dulu. Oh maaf, rumusnya adalah ini ya. Kalau K1X, X itu yang mana? Ini K1X itu yang ini berarti. Ya, yaitu K1 yang sejajar sumbu X. Ya kan? Ini. Maka rumusnya adalah K1 cos. Ingat-ingat cos kalau X. Cuma di sini harus sumbu sudutnya. Sudutnya itu artinya apa? Sudut gaya terhadap sumbu X. Ya, sudut gaya terhadap sumbu X. Itu posisinya seperti ini harus. Berarti kalau nanti ternyata sudutnya di sini dan sebagainya, maka beda, berubah lagi. Ini untuk kasus yang sama seperti ini ya. K1Y berarti adalah yang ini. Ya. K1 sin alfa. Kalau K2 cos, maka yang ini. K2X maaf ya. K2 sin K2Y sama dengan K2 sin beta. Dapat dari mana ini? Kalau ada cos, ada sin. Ini kaitannya dengan ini. Ya. Nanti kita akan buktikan ya. Kok bisa benar rumusnya dari situ. Gitu ya. Ini kaitannya dengan rumus trigonometri bahwasanya sin alfa, ingat-ingat, sin alfa adalah depan. Depan itu maksudnya adalah depannya sudut. Berarti kalau alfanya di sini, depannya sudut yang mana? Yang A. Miringnya sudut adalah C. A per C. Cos alfa berarti samping. Sampingnya siapa? Sampingnya sudut. Berarti acuannya adalah sudut. Berarti kalau letak sudutnya dipindah, posisi depan dan samping juga berubah ya. Jadi jangan selalu samping itu di bawah, depan itu di yang vertikal, enggak. Berarti lihat posisi sudutnya di mana. Seperti itu. Sebentar ya. Oke. Seperti itu ya.
Kemudian kalau tan itu adalah depan dibagi samping. Depannya sudut dibagi sampingnya sudut. Artinya apa? Sisi depannya sudut. Depan itu berarti depan. Kalau kita lihat, misalkan anggap sudutnya itu orang, depannya posisinya itu. Ya, udah pernah lah ya waktu sekolah. Mereminder kembali dan semoga kalau yang dulunya karena hafal atau sekarang nggak hafal, semoga nanti setelah ini bukan masalah hafal menghafal tapi paham dan selalu diingat. Ya, kalau paham itu meskipun Anda udah beberapa tahun nggak mempelajarinya masih ingat gitu loh, masih paham. Berbeda dengan hafal, ya kan? Kalau hafal kan aduh, udah lama nih lupa. Nah, saya pengennya di trigonometri ini karena tidak hanya terpakai di sini ya, nanti terpakai lagi di mata kuliah yang lain. Seperti itu. Oke, kita coba membuktikan ya rumus yang tadi ini. K1 X K1 cos. Kalau X cos dari mana? Nah, ini ya. Nah, cara menentukannya adalah nah, pertama kali adalah Nah, pertama kali cara menentukan sumbu beratnya X-nya ya. Ini tadi kan namanya apa? K1. Ini sebutnya kita K1. K1. Ini sebagai K1, maka kita diminta untuk menguraikan gaya. Namanya menguraikan. Ya kan? Kenapa? Karena kalau ini misalkan kita temukan di lapangan, di kondisi real, saat kita ingin memodelkan, menghitung, maka kita harus menentukan ini itu vertikal atau horizontal. Nggak bisa kalau miring ya, berarti harus diuraikan. Karena beban yang bekerja pada suatu struktur itu, meskipun pada kondisi realnya dia miring, tapi saat perhitungan struktur, maka dia harus dibuat vertikal maupun horizontal. Harus kita uraikan gayanya. Artinya yang miring ini itu sebenarnya dari gaya yang gimana, vertikalnya dan horizontalnya. Maka caranya seperti ini ya. Nah, berarti vertikalnya yang mana? Ini vertikal itu berarti yang berdiri ini, horizontal berarti yang tidur gitu ya. Ini garis bantu aja ya persegi ini ya. Ini garis bantu supaya memudahkan. Nah, ini berarti sebagai apa? Vertikalnya ya. Miring ya. Nah, ini vertikalnya. Vertikalnya di sini, ya kan? Oke, itu vertikal. Kemudian ini horizontalnya. Oke. Nah, gini ya caranya kita uraikan. Arah gayanya jangan lupa ya, mengikuti ini. Atau bisa kalau misalnya. Nah, artinya kan di sini ya aslinya ya. Berarti gaya yang K1 ini dibentuk dari ini berarti yang arah sejajar sumbu X kita sebut sebagai K1X. K1X, maka yang di bawahnya adalah K2X.
K1Y, maaf. Cuma kan kalau misalkan di sini, maka kita harus tetap ya pada satu titik tangkap yang sama dalam menempatkannya, maka kita pindah ke sini. Maaf ya. Kita pindah kenapa? Karena pada titik tangkap yang sama. K1Y. Titik tangkap itu maksudnya gimana? Ini titik mulainya di sini. Kan posisinya berarti di situ. Dari situ penguraiannya ya. Terus gimana dapat rumus itu? Ini kan ada sudutnya tuh ceritanya. Sudut ya. Ada sudutnya di sini, kan? Sudutnya di situ, maka kita anggap ini sebagai sebuah segitiga. Oke? Kita anggap ini sebagai sebuah segitiga. Jadi kalau kita kesiniin. Kita geserkan ya jadi sebuah segitiga. Saya balikin lagi ya. Tadi kan membantu aja. Ini menjadi sebuah segitiga ya. Kalau kita balikin. Nah, segitiga. Kalau kita satukan jadi segitiga, dimana dengan sudutnya adalah ini. Dimana nilainya K1. Ini nilainya adalah, ya, berarti kalau mencari K1X, nah kita pakai rumus yang mana? Berarti yang diketahui K1X itu adalah, kalau sudutnya di situ berarti K1X sebagai apa? Di mananya sudut? Di samping. Nah, tadi kan rumus yang ada samping sama miring, itu rumusnya siapa? Cos. Nah, ya kan? Sehingga kalau kita tulis cos keliru, maaf ya. Cos alfa itu sampingnya siapa? Samping dibagi miring K1X. Oke. Maaf ya. Dibagi siapa? Bagi K1. Ya kan? Sehingga kalau kita nyari K1X, maka K1X sama dengan X sama X sama dengan dipindah ruas ya. K1 kali cos alfa. Dari situ ya rumusnya ketemu tadi ya. Yang di depan tadi dari sini rumusnya. Jadi biar paham. Oke. Kemudian kalau kita mencari K1Y. K1Y berarti kita anggap K1X-nya nggak ada dulu. Iya kan? Karena kan kita belum tahu nilainya berapa. Maka kalau K1Y berarti pakai rumus apa? Yang diketahui berarti depannya sudut sama sampingnya sudut. Berarti sin ya. Kita lanjut ke video selanjutnya ya.
alfa.